Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa D4 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megariski Makassar ingin sedikit menjelaskan tentang uji hipotesis variabel kategorik tidak berpasangan tabel B kali K. Definisi dari uji hipotesis variabel kategorik tidak berpasangan tabel B kali K ini merupakan analisis Q kuadrat atau X kuadrat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dalam bentuk kategori. Biasanya data yang digunakan telah disajikan dalam bentuk tabel dua arah atau tabel kontingensi B kali K, di mana B menyatakan banyaknya kategori variabel X dan K menyatakan banyaknya kategori variabel Y. Bentuk dari tabel kontingensi B kali K ini dapat dilihat pada tabel 1.1.1 dengan keterangan N merupakan ukuran sampel atau total pengamatan. PI merupakan jumlah frekuensi yang ada pada baris KI. KJ merupakan jumlah frekuensi yang ada pada kolom KJ. OIJ merupakan frekuensi pengamatan yang ada pada baris KI dan kolom KJ. EIJ merupakan nilai ekspektasi yang terdapat pada baris KI dan kolom KJ. Nilai dari EIJ ini didapatkan dari jumlah baris KI dikali dengan jumlah kolom KJ dibagi dengan total pengamatan, atau BI dikali KJ dibagi dengan N. Syarat dan rumus dari uji hipotesis variabel kategorik tidak berpasangan tabel B kali K. Yang pertama itu syaratnya. Syarat yang pertama dari uji ini adalah tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut expected count FH kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Dan rumus dari uji ini yaitu X kuadrat sama dengan sigma OIJ dikurangi EIJ kuadrat dibagi dengan EIJ, atau O11 dikurangi E11 kuadrat dibagi dengan E11 ditambah dengan O12 dikurangi E12 dibagi dengan E12 dan seterusnya sampai OBK dikurangi EBK kuadrat dibagi dengan EBK. Contoh kasus uji hipotesis variabel kategorikal tidak berpasangan tabel B kali K. Seorang peneliti ingin melakukan survei terhadap apakah terdapat hubungan antara pendidikan responden dengan pengetahuan tentang COVID-19. Yang pertama itu adalah membuat tabel kontingensi. Dapat dilihat pada tabel di layar bahwa responden dengan tingkat pengetahuan tentang COVID yang baik berjumlah 22 orang, responden dengan tingkat pengetahuan tentang COVID cukup berjumlah 20 orang, dan tingkat pengetahuan responden tentang COVID yang kurang berjumlah 8 responden. Di sini dapat kita lihat bahwa total responden yang mengikuti survei adalah 50 orang dengan hasil chi-square tabel sebesar 5,787. Yang kedua, mencari interpretasi data. Yang pertama, mencari nilai EIJ dengan rumus EIJ sama dengan jumlah baris KI dikali jumlah kolom KJ dibagi N, atau BI dikali KJ dibagi N, maka didapat EIJ sama dengan 26 dikali 22 dibagi 50. Hasil yang didapatkan adalah 11,44.
Yang kedua, menghitung nilai chi-square dengan rumus, yaitu x kuadrat sama dengan sigma OIJ dikurangi EIJ kuadrat dibagi dengan EIJ, atau O11 dikurangi E11 kuadrat dibagi dengan E11 ditambah O12 dikurangi E12 kuadrat dibagi dengan E12 sampai seterusnya, ditambah dengan OBK dikurangi EBK kuadrat dibagi dengan EBK. Jadi x kuadrat sama dengan sigma 11 dikurangi 11,44 kuadrat dibagi 11,44 ditambah dengan 8 dikurangi 10,4 kuadrat dibagi 10,4 ditambah 7 kurang 4,16 kuadrat dibagi dengan 4,16 ditambah dengan 11 kurang 10,56 kuadrat dibagi dengan 10,56 ditambah 12 kurang 9,6 kuadrat dibagi dengan 9,6 ditambah 1 dikurangi 3,84 kuadrat dibagi dengan 3,84. Jadi didapatkan hasil x kuadrat sama dengan 0,017 ditambah dengan 0,554 ditambah dengan 1,939 ditambah dengan 0,018 ditambah dengan 0,6 ditambah dengan 2,100 didapatkan hasil x kuadrat sama dengan 5,228. Langkah yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Jika x kuadrat hitung lebih dari atau sama dengan x kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Jika x kuadrat hitung kurang dari x kuadrat tabel, maka H0 diterima. Yang keempat, tentukan nilai x kuadrat tabel dengan taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05 dengan db sama dengan b kurang 1 dikali k kurang 1. Jadi hasilnya 2 kurang 1 dikali dengan 3 kurang 1 sama dengan didapatkan hasil 2. Yang kelima, bandingkan x kuadrat hitung dengan x kuadrat tabel, di mana x kuadrat hitung bernilai 5,228 kurang dari x kuadrat tabel 5,787, maka H0 diterima dan p-value atau asymsik adalah 0,073 yang lebih dari alfa. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dengan pengetahuan tentang COVID. Jadi tahap selanjutnya adalah pengoperasian uji hipotesis variabel kategori tidak berpasangan tabel B bangsa pada aplikasi SPSS. Jadi di sini kita akan melakukan uji chi-square. Yang pertama dilakukan itu adalah memasukkan semua data dalam variabel Q dan data Q. Setelah data-data tersebut dimasukkan, kemudian klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, lalu klik Crosstab. Dalam Crosstab akan muncul tabel dialog. Jadi kita akan memasukkan variabel independen pada bagian kolom dan variabel dependen dimasukkan pada bagian row. Setelah itu klik bagian statistik, kemudian centang kotak chi-square, lalu klik continue. Setelah itu klik bagian cell, kemudian centang observed dan expected, lalu klik continue, lalu klik OK. Setelah semuanya selesai,
lalu akan muncul data output, di mana data output ini akan menampilkan 3 tabel. Jadi pada tabel pertama itu adalah tabel tentang jumlah responden yang mengikuti survei, di mana di sini yang mengikuti survei sebanyak 50 orang atau 50 responden. Pada tabel kedua, di sini akan ditunjukkan nilai actual count dan expected count. Jika dilihat dari variabel pengetahuan responden, responden dengan tingkat pengetahuan baik memiliki actual count sebesar 22 dan expected count sebesar 22,0, dan responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup nilai actual count-nya sebesar 20 dan expected count-nya sebesar 20,0. Sedangkan pasien dengan tingkat pengetahuan kurang memiliki nilai actual count sebesar 8 dan nilai expected count sebesar 8,0. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan responden, responden dengan tingkat pendidikan SMA mempunyai nilai actual count sebesar 26 dan expected count sebesar 26,0. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan S1 memiliki nilai actual count sebesar 24 dan expected count sebesar 24,0. Tabel yang ketiga akan menunjukkan nilai chi-square, di mana nilai chi-square ini sebesar 5,228 dan nilai likelihood ratio sebesar 5,787, di mana pada rumus jika nilai chi-square atau X kuadrat itu lebih kecil dari nilai likelihood ratio atau X kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dengan tingkat pengetahuan responden tentang COVID-19. Terima kasih.